Apa alasannya Mas Once sendiri mau ikut serta dalam acara ini, Mas? Konser ini, Mas? Karena memang acara ini diperuntukkan untuk kita merayakan Hari Anti Korupsi Sedunia. Dan juga tanggal 10 adalah Hari Hak Asasi Sedunia. Hari ini kita rayakan dua-duanya. Sebetulnya ini satu acara yang bisa dikatakan non-partisan, jadi untuk umum. Jadi barang siapa atau siapa saja yang punya semangat anti korupsi dan penegakan hak asasi manusia, ayo kita datang ke sini. Dan saya merasa terpanggil juga. Kebetulan saya kenal lama dengan Usman Hamid yang sering rekaman di tempat saya. Ya udah, dia memang sering rekaman beberapa lagu yang hubungan dengan sosial politik, dengan hak asasi, dengan anti korupsi. Dan saya juga ngerekam beberapa lagu di lagu itu. Jadi ketika teman-teman penyelenggara ngajak Usman dan saya ikut, ya udah semangat banget lah. Kita ikut di acara ini. Dapat kesempatan untuk main lagu-lagu itu dan juga lagu saya sendiri yang saya bikin bareng Didi. Apa judulnya, Bang? Beberapa waktu lalu saya tulis lagu judulnya Di Bawah Mentari. Sebenarnya sebuah lagu yang bisa dibilang satir bahwa tidak ada yang baru di bawah mentari. Segala sesuatu itu berulang-ulang terus, termasuk pula persoalan korupsi, keserakahan, ambisi-ambisi yang keterlaluan, ya. Apalagi di negara demokrasi, orang-orang berambisi kekuasaan seolah-olah ingin menjadi raja, mempergunakan segala cara, dan itu sepertinya pernah terjadi zaman dulu. Kok mau terjadi lagi? Satu yang ironi, kita di negara ini harus bertumbuh dengan cepat. Kita ambil sesuatu yang bagus di masa lalu dan tinggalkan apa yang nggak bagus, supaya kita tidak berputar terlalu lama saat kita maju. Tapi itulah yang terjadi. Itu sebuah ironi bahwa apa yang dulu pernah terjadi lagi. Mas, tapi apakah dengan musik sendiri ini bisa tersampaikan apa yang diharapkan sendiri, Mas? Ya relatif ya. Saya kira kita kan hanya bisa berharap. Semua terpulang pada masyarakat musik Indonesia. Apakah mereka ingin sesuatu yang lebih lagi, sesuatu yang berbeda, atau sesuatu yang progresif, atau sesuatu yang mengingatkan mereka tentang semangat anti korupsi, semangat penegakan hak asasi manusia, dan isu-isu lain, atau sekedar mendengarkan yang sama dan katakanlah meninak bobokan saja. Maksudnya kalau bicara soal anti korupsi sendiri, Mas Once secara pribadi, tingkat korupsi sendiri seperti apa Saat ini ya? Ya sebetulnya tentu ada kita lihat ya masalah, sebab ada pelemahan terhadap KPK, ya, wewenangnya dikurangi, wewenang untuk penyadapan, wewenang untuk penggeledahan dan penyitaan, ya, di mana saya dengar harus minta izin kepada badan pengawas. Lalu bagaimana sebetulnya kita memilih orang-orang yang tepat, punya komitmen dan punya kapabilitas di jabatan-jabatan yang strategis, khususnya yang berhubungan dengan pemberantasan korupsi. Itu sesuatu yang sangat penting. Nah, perlu proses yang bisa dikatakan berintegritas. Karena jika prosesnya tidak berintegritas, maka hasilnya tidak punya integritas juga. Kita bisa punya pimpinan-pimpinan yang sebetulnya tidak layak ada di situ. Dari sekian banyak manusia Indonesia yang sebetulnya banyak yang cerdas, kita bisa pilih sebetulnya dengan cara yang baik. Prosesnya itu harus dibenahi. Tapi bukan karena Mas sendiri sekarang mulai masuk ke politik sehingga akhirnya berani bicara kayak begini gitu ya? Sebenarnya memang kan saya berangkat dari dunia musik pop ya. Betul, bisa dikatakan begitu juga. Masuk ke dalam politik berarti kita masuk untuk urusin orang lain dan lebih daripada urusin diri sendiri. Malah ngapain sih masuk ke politik? Urusin diri sendiri aja, nyaman gitu kan. Masuk ke dalam politik itu berarti
kita menyediakan diri kita untuk jadi pelayan masyarakat, menjadi penyambung lidah masyarakat, menjadi solusi dari kepentingan orang banyak yang belum selesai. Mas yang diharapkan untuk pemerintah ke depan nanti agar Indonesia ini korupsi itu seperti apa pemerintahan? Harapan saya itu perkuat lagi KPK, pilih aktor-aktor atau pimpinan-pimpinan yang memang layak ada di situ. Kemudian regulasi-regulasi yang menyangkut pemberantasan korupsi itu harus betul. Itu aja. Bang, KPK juga kan lagi diterpa masalah nih dengan Pak Firly yang ditersangkakan. Kira-kira menurut abang sendiri harapannya seperti apa ke depannya KPK ini ya? Itu Apa? janganlah kita tuh jangan sering-sering kayak begini gitu. Masa pimpinan semua lembaga anti korupsi kok pernah ditangkap? Satu ironi yang luar biasa itu. Ya, saya cuma bisa bilang jangan sering-sering gitu. Jangan terjadi lagi. Udahlah di lembaga lain, masa di lembaga anti korupsi kok malah kena korupsi? Bukan, kita ini kan masih tahap apa itu? Sekarang tersangka ya. Kita lihat nanti bagaimana prosesnya. Apakah ini satu permainan politik untuk menjatuhkan satu orang atau golongan atau gimana? Nah, jelas kita harapkan transparansi daripada setiap proses yang dilewati. Tapi bagi saya itu aja. Ini sebuah ironi yang luar biasa. Kita nggak boleh mengulang-ulang ini terus. Sayang sekali ya. Artinya harapan saya proses pemilihan dari pimpinan-pimpinan sebuah lembaga yang strategis dan sangat penting itu harus dibuat proses pemilihannya dengan cara yang baik dan pilihlah pemimpin yang memang punya catatan karir yang baik. Jangan banyak aspek